buat rumus si regresi linear itu, buat nyari koefisien, buat nyari nilai A-nya, apa sih ya, intercept-nya lah, apa sih namanya ya, intercept-nya lah istilahnya. Kalau di SMA atau SMP mungkin kenalnya ini kali ya, Y sama dengan MX ditambah C. Nah, M-nya itu kayak A, AM-nya itu kayak B, C-nya itu kayak A. Nah, kayak gitulah kira-kira lah persamaannya. Nah, kalau kita lihat di soal, X-nya tuh ada mana? Nih, X-nya kita hitung ya. Mulai. Aduh. X sama X-nya apa aja tuh? 2, 3, 5, 7, 8. Oke, 2, 3, 5, 7, 8. Itu untuk data X. Sedangkan data Y 4, 5, 7, 10, 14. 4, 5, 7, 10, 14. Nah, ini buat data Y, ya kan. Kalau XY, maksudnya ini XY itu X dikalinya berapa? Ada 8, ada berapa tuh? 15, ada 35, ada 70, ada berapa tuh? 8 kali 14 tuh. 56 kali 2, 111, 112. Ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak? Benar ya? Berarti ya 8 kali 14, 112. Oke. Kita cari yang data X kuadratnya itu, X kuadratnya di kuadratin berarti tiap nilai. Berarti 4, 9, 25, 49, 64. Tuh. Terus nilai jumlah kosan. Jumlah X itu sama dengan berapa tuh kira-kira tuh? 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8. 25 ya kalau nggak salah ya. Berarti ya. 25, ini jumlah Y-nya berapa nih? 9, enggak, bukan. 40 Bang. 40 ya? Jumlah Y 40, jumlah XY-nya berapa tuh? Jumlah XY-nya 240. 240. Oke. Nah, kita udah punya semuanya nih. Berarti tinggal kita masukin nih dari data ini ke rumus-rumus ini. Ini mau nyari apa dulu nih? B apa A dulu nih? Kalau harusnya sih B sih. Ya sih, ya udahlah. Nyari B. Banyak datanya ada berapa tuh dia? Ini. Ada 5 ya. Oke. Ada 5 dikali sama jumlah data X kali Y. Jumlah X kali Y berapa tuh? 240 dikurang sama bentar. Nah, jumlah X-nya berapa? 25 dikali jumlah data Y-nya berapa? 40. Oke, 40 tuh. Bentar. Nah, udah nih dibagi sama berapa mana tadi? Banyak data X. Tadi banyak data X kan 5 ya. Tadi 5. 5 dikali sama jumlah
jumlah data X kuadrat. Nah, tadi X kuadrat belum kita jumlahin. Totalnya berapa tuh jumlah X kuadrat? Jumlah X kuadrat tuh. Ada yang hitung? 151. Oke, 151. Aduh, tadi mana dia? 151 dikurang sama jumlah data X. Oh ya, ini belum deh. Ini 151. Jumlah data X X-nya tapi dikuadratin. Tadi jumlah data X kan 25 ya. 25. Berarti ini di pangkat 2. Nah, kira-kira berapa tuh? Ada yang udah ngitung belum tuh? 625, Bang. Ini total nih. Enggak totalnya. Ini ya, ini 625 ini. Ini jadi 625. Totalnya maksudnya semua B-nya itu. Min 0,42 bukan, Bang? Berapa? 0, berapa? 1,84 Bang. Berapa? 84. 1,5384. 1,5384. Iya Bang. Oke. Nah, berarti ini B-nya nih, ya kan? Kita udah ketemu B-nya nih. Nah, sekarang kita cari A-nya. Sekarang kita cari A. A itu rata-rata dari data Y. Rata-rata itu kan rumusnya jumlah dibagi banyaknya data kan. Jumlah Y-nya itu tadi 40. 40 dibagi berapa nih jumlah datanya nih? Iya, banyak datanya Y-nya ada berapa nih? 5 nih ya. 5 nih, berarti 40 dibagi 5 dikurang B-nya tadi 1,5 1,5384 itu dikali sama rata-rata dari data X. X-nya jumlah X-nya kan 25 nih. 25 dibagi banyaknya data X berarti ada 5. Berarti A-nya berapa tuh? Ini 8 dikurang 1,5384 dikali 5 berapa tuh? 32,3 bukan, Bang? 32,3 Bang. Bener nih. Aduh. (0,3 sekian, Bang. 0,3 08 kalau nggak salah. 0,308. Ini segini nih. Titik. Ini segini nih. Kebalik, Bang. 0,038. 0,038. Ini berarti. Iya, Bang, betul, Bang. Oh ya, bener ya, berarti ya. Oke. Berarti ini kita udah dapet nih A-nya nih. Berarti tinggal kita masukin doang Y-nya.
persamaan Y sama dengan A-nya tadi kan 0,038 ditambah sama B-nya 1 mana sih tadi B-nya 1,5384. Ini X. Jadi kalau misalnya kita masukin nilai X ke sini, nanti nanti dapatlah nilai Y-nya gitu. Nah, kalau dari soal nih apa nih yang ditanya nih? Tentukan persamaan regresi nilai dari data tersebut dan prediksi nilai Y ketika X sama dengan 6. Nah, nih dari sini kita udah dapat nih persamaannya nih. Nah, berarti tinggal kita masukin nilai X-nya sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 0,038 ditambah ini kok ke 1,5384 dikali 6. Nah, tuh kira-kira berapa tuh dapatnya? Y sama dengan berapa tuh? 0, 9,2684. 2684. Ya. Oke, berarti jawabannya ini. Ini Y untuk X-nya itu sama dengan 6. Begitu. Dah, habis. Ada yang mau ditanyain mungkin? Gimana nih dari teman-teman, ada yang mau ditanya lagi nggak terkait materi regresi ini? Ya, mau nanya apa tuh? Ya Bang, izin bertanya Bang. Iya, ya. Kalau di praktikum kan waktu itu ada nyari R-square Bang. Oh, iya, metriknya ya. Iya, kalau di UAS ini tuh itu ditanyain juga nggak Bang? Atau sesuai yang ditanyain aja? Kalau kemarin kayaknya cuma ini doang deh. Ingat aku ya. Mungkin nggak tahu di ini apa enggak, cuman ya diapalin aja sih. R square tuh nggak terlalu susah deh di rumusnya tuh. Bentar. Iya, ada R square tuh ada apa yang mana ya? Dia itu saat rumus mana sih tadi? Ini dia. Dia itu kalau nggak salah rumusnya R square itu 1 dikurang dalam kurung jumlah Y, jumlah data Y dikurang data prediksi kuadrat, tapi ini udah kuadratin ya, dibagi jumlah data
data Y dikurang apa ya, rata-rata. Tuh jangan rata-rata, mian Y, sorry. Mian Y. Tapi ini udah dikuadratin. Gitu. Ini kelihatan nggak sih? Aduh, mana ya? Nah, nih. Kalau nggak salah ya, nih rumusnya kayak begini. Pokoknya kalau Pak inget itu. Nih, aduh. Ini harusnya ini dibagi dulu. Jadi ini dibagi dulu, baru di 1 dikurangi, ini dibagi dulu. Itu kalau apa namanya, R square, R kuadrat. Di Samudra mana nggak ada yang tahu. Karena Atlanta Forsaka ini cuma ada dalam kepalaku aja. Bang, kenapa manusia tidak bisa bermarkas di dalam lautan? Salah. Ada markas manusia di dalam. Ada lagi yang mau ditanyain? Atlanta Forsaka kalau nggak salah. Atlanta Forsaka ini bukan hanya markas, tapi dia juga jadi tempat bermukim. Ya, mau nanya apa? Orang-orang. Bang, izin bertanya. Saya Muhammad Irfan Akmal dari Angkatan 23. Oke. Untuk kalau di UAS nanti itu biasanya ada disuruh mencari error nggak Bang dari regresi linearnya ini? Gimana ya? Kalau misalkan ada kemungkinan ada, kira-kira bagaimana ya Bang cara penghitungannya? Soalnya dari materi yang beliau kasih, kan beliau memberi materi secara online ya. Di sana kita sendiri yang diminta untuk mencari errornya. Jadi maksudnya saya ingin bertanya aja untuk antisipasi, khawatir nanti UAS dikeluarin gitu untuk mencari error dari regresi yang sudah kita dapat. Apakah rumusnya sama dengan yang lain atau berbeda gitu? Yang kayak misalkan kalau ya kenapa? Kan kalau maaf sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Sorry. Kalau yang yang biasanya kan kalau untuk nyari error kan data baru ya, data baru kurangin data lama per data baru kali 100 atau gimana kurang lebih kayak gitu. Nah, apakah di regresi ini sama atau beda untuk mencari errornya? Makasih Bang. Oke. Kalau dari rumus yang gue tahu ya, yang ini itu bukan nggak jauh beda sih sebenarnya, karena kalau secara konsep mungkin R kuadrat itu kayak kita tuh buat tahu seberapa akurat sih si persamaan yang kita buat ini tadi. Nah, yang ini nih, ini tuh apakah dia bisa mengeluarkan nilai Y, mengeluarkan nilai Y-nya itu dengan kesalahan kecil atau emang besar gitu. Karena kan ya mungkin dari datanya sendiri mungkin apa yang namanya ya, tidak linear atau tidak, ya istilahnya ya kita cuma ngitung aja lah istilah kasarnya gitu, tanpa ngelihat apakah itu memang benar nilai. Nah, apakah itu kayak tadi nih misalnya nih kita X-nya 6 terus Y-nya sekian, apakah emang benar nilai 6 ini ketika dimasukin hasilnya segini, apakah atau memang lebih dari itu atau kurang dari itu gitu. Karena apa ya, gimana ya jelasin ya, ini udah pada ikut Propstat nggak sih? Soalnya regresi linear masuk juga. Sudah Bang. Udah kan ya? Oke lah, barbar aja. Kalau masih inget materi Propstat, itu dia tuh kan ada kelinearitasan antara X dengan Y. Jadi kalau misalnya dia umpamanya nih grafiknya, mana sih tadi ya? Nih. Grafiknya nggak kayak gini ya, dari data X sama Y ini nggak kayak gini. Misalnya dia begini,
Nah, kalau itu kan dia nggak sama kan kayak gini, padahal syaratnya ya memang harus seperti ini gitu. Memang datanya harus seperti ini gitu. Itu namanya linear gitu. Seperti yang didefinisikan sebelumnya, regresi linear itu persamaan yang dia itu punya sifat kelinearitasan. Linearitas itu maksudnya apa? Linearitas itu ya dia naik kayak begini gitu, nggak kayak gini, nggak ngelengkung gitu, nggak kayak gitu. Terkait yang R kuadrat tadi, sebenarnya itu buat kesalahan, itu buat ngitung kesalahan aja, kesalahan kayak seberapa besar atau seberapa kecil sih persamaan yang kalian udah buat ini itu akurat buat menghitung nilai si X-nya gitu. Umpamanya bisa aja nih, kita hitung lah ya R kuadratnya nih. R kuadrat dari si R kuadrat dari si 1 kurang jumlah data Y berapa tuh tadi? Jumlah data Y itu 40. Ya, 40 dikurang sama 6. 40 dikurang sama 6. Ini dikuadratin nih, jangan lupa nih. Yang ini dikuadratin. Terus ini dibagi sama 40 dikurang mana tadi? Rata-rata Y. Tadi rata-rata Y berapa tuh? 8 ya, kalau nggak salah ya. 8. Oke. Nah, berarti ini sama dengan 1 dikurang 40 kurang 6 berapa? 34 ya. 34 kuadrat. Oh, ini harusnya dikuadratin nih. Sorry. Dikuadratin. 34 kuadrat dibagi sama 32 kuadrat. Nah, itu berapa tuh kira-kira? Itu dibagi dulu, baru dikurangin sama si satunya itu. Oh, sekitar ini ya, 1 berapa? 1,128-an, Bang. Berapa? 1 1,128 bukan, Bang? Yang hasil yang 34 kuadratnya tadi. Oh iya. Iya. 1,128 lah. Berarti kan R kuadratnya tuh 0, aduh. 0, berapa tuh? 128 lah kira-kira lah ya. Berarti sekitar kurang lebih mana sih? Kalau dibuletin ya mungkin 0,13. Jadi kurang ya, ibaratnya kayak 13%. 13% mendekati nilai prediksi gitu. Berarti itu kan nilainya kurang kan gitu. Itu kalau misalnya ya secara konsepnya begitu, tapi kalau misalnya mau tahu ngitungnya ya kayak begini doang udah. Kalau misalnya ditanyain R kuadratnya berapa gitu, itu doang sih. Oke, baik Bang, terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi tadi? Permisi Bang, izin Yo. bertanya. Mm-mm. Saya masih belum ngerti Bang yang persen errornya itu kira-kira tuh kayak kejelasan rumusnya itu bagaimana ya Bang? Itu kan 40 min 6, saya nggak ngerti 6-nya itu dari mana sama 8-nya dari mana Bang? 6-nya oh bentar. Sorry. Salah nih berarti nih. Sorry. Berarti 6 nih bukan. Data prediksi mana ya? Ini bukan 6 nih. Tadi gue baru nyadar lagi. Pantesan 9, sorry. Harusnya ini nih data data prediksi itu data ini, data si Y. Kan kita mau nyari R kuadrat dari si X6 ini kan. 9,226
2,684 nih, harusnya begini. Berapa tuh? Tadi sorry tadi siapa tuh yang nanya tuh? Oh, untung di 984 30,7316. Ini dikuadratin. Nah, ini berapa nih kira-kira nih? Dikali 30 pangkat 2 dibagi sama 32 kali 32, 0,92 nih. Kalau biar 0,922 lah kira-kira. Nah, dikurangin berapa tuh? 1 kurang 0,922, 0,078 gitu. Ya udah, ini paling. Tadi siapa tuh yang nanya tuh? Makasih banget tuh ngingetin. Soalnya aku mikirnya kok jadi segini, ternyata data prediksi itu maksudnya yang ini, yang udah kita dapat dari X tertentu kan. Tadi kan X-nya di soal kan X sama dengan 6, Y-nya berapa kan. Nah, Y-nya itu data prediksi masuknya gitu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain lagi apa kurang paham? Yuk, buat teman-teman, ada yang mau ditanya lagi enggak nih? Yang pertama untuk mengulang ya Bang ya, dari kejelasan rumusnya itu berarti bener kan nih Bang? 1 dikurang Y dikurangin Y prediksi, dikuadratin, terus dibagi Y dikurang N prediksi dikuadratin. Coba bentar. Takutnya salah rumus nih gua nih. Bentar ya. Gimana? Waduh, nggak kedengeran tuh. Itu yang kali 6 gimana? Bentar. Oh iya, berarti ini gini. Berarti ini benar, ini baru dapat nih rumusnya. Lupa gue soalnya kalau yang error, soalnya kayaknya nggak ada deh perasaan kalau error. Kalau praktikum mungkin ada ya, kalau materi mungkin nggak ada deh kalau nggak salah. Jadi gini. Aduh, mana sih kursornya? Jadi nilai Y itu dikurang data prediksi, terus dijumlahin. Setelah ini dikuadratin dulu ya. Jadi nilai yang ini nih, yang 4, 5, 7, 10, 14, ini dikurang sama nilai yang ini, yang 9,2684. Tapi per pengurangan per nilai itu dikuadratin, setelah itu dijumlah gini. Bentar. Gua kasih contoh dikit aja ya ininya, soalnya nggak muat ininya. Mana ya, misalnya nih nilai pertama 4 dikurang 9,2684, ini pangkat 2, ditambah 5
dikurang 9,2684. Ini dipangkat 2. Terus sampai si 14. Setelah itu nanti dijumlahin dikurang dibagi sama ini juga nih harusnya data Y jumlah. Nah, jumlah data Y ini data Y nih 4 dikurang mana sih 4 dikurang berapa tadi minnya 4 minnya berapa tadi ya rata-ratanya 8 ya 8 4 kurang 8 terus dikuadratin ditambah lagi 4 dikurang 4 berapa tadi 5 dikurang 8 dikuadratin terus sampai seterusnya. Ini juga nih ini ditambah nih sampai 14 juga ini sampai 14 dikurang 8 dikuadratin gitu. Mana ya ini 14 dikurang 9,2684 kuadrat. Nah, gitu. Nanti ya bisa hitung sendirilah ini mah. Nanti tinggal dikuadratin dikurangin 1 per 1, dikuadratin 1 per 1 juga. Terus dijumlah dibagi, habis itu dikurangin sama si 1 ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain lagi apa? Oke, mantap banget nih dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sama jawabannya Bang Dava, udah keren banget. Nah, untuk teman-teman mohon maaf banget nih karena keterbatasan waktu. Mungkin untuk materi BBM Komnum bagian interpolasi belum sempat nih kita bahas. Namun jangan khawatir buat teman-teman, nanti arsip materi tersebut akan kami bagikan setelah sesi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai arsip tersebut, bisa nanti teman-teman langsung tanyain aja ya. Kita bisa mendiskusikannya bersama melalui grup chat. Nah, terima kasih atas pengertiannya. Semoga teman-teman diberi kelancaran dalam mengerjakan ujian esok hari. Amin. Nah, buat teman-teman jangan keluar dulu ya, karena setelah ini kita ada sesi foto bersama. Namun sebelum itu, kita ada pemberian plakat berupa sertifikat untuk pemateri. Oke, boleh di-share.